Bermula dari kisah seorang laki-laki yang ingin pergi mencari segepok uang dan sebongkah berlian. Tentunya cerita ini sangatlah menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Di mana dalam cerita ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bakal terungkap. Dan tentunya cerita ini sangat-sangat bagus untuk kalian saksikan dari awal hingga akhir. Karena gue akan memberikan gambaran mengenai semua yang ada di dalam film ini. Film ini merupakan film yang sudah cukup lawas, terbit atau keluar sekitar di tahun 1990-an. Mungkin era 80 sampai era 90. Namun, walaupun lawas, tetapi cerita dan kisahnya sangatlah menarik dan patut kita tonton dan kita saksikan bersama-sama. Di mana cerita ini mengangkat tentang kisah seorang yang menjadi seekor babi ngepet. Di mana saat itu keadaan keluarganya dan ekonominya sangat terpuruk sehingga ia harus mengambil jalan pintas lewat pesugihan babi ngepet. Namun, ketika dia menjadi babi ngepet, banyak nih kejadian yang dia alami hingga pada akhirnya nanti kalian akan tahu ceritanya setelah kalian mengikuti kisah-kisah yang akan gue bawakan dari awal hingga akhir. Oke, sebelum gue mulai nih ceritanya, buat kalian yang baru bergabung, tontonlah video ini dari awal hingga akhir biar kalian paham ceritanya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tab subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, gua akan mulai ceritanya dari sekarang. Ya, di saat itu seluruh warga telah berkumpul untuk memastikan bahwa babi yang mereka tombak adalah babi ngepet alias babi jadi-jadian. Tentu saja mereka yakini bahwa itu memang babi ngepet. Babi ngepet itu bernama Jali. Dan di saat yang di saat yang sama juga rumah Jali pun didatangi oleh warga yang saat itu kesal dengan kelakuan Jali yang telah mengambil banyak uang dan harta perhiasan mereka. Di saat itu istri dan anak Jali mengalami tindakan kekerasan oleh warga yang kesal dengan apa yang dilakukan oleh Jali yang telah mengambil uang karena ulahnya menjadi seorang atau seekor babi ngepet. Di saat itu warga pun menghakimi istri dan anaknya. Mereka terus memberikan cacian kepada istrinya agar untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan kampung halamannya, karena dianggap mereka telah membuat kerugian bagi warga kampung itu. Kekesalan warga meningkat dan akhirnya mereka pun membakar rumah dari Jali dan istrinya. Dan di saat yang sama pula, saat itu guru spiritual dari si Jali ini berusaha menghidupkan kembali Jali yang telah mati atau telah meninggal dunia agar dia bisa hidup kembali untuk melakukan balas dendam atas perbuatan warga. Dan ternyata di saat itu jenazah Jali yang dihidupkan oleh guru spiritualnya bangkit dari kubur. Perlahan demi perlahan dia pun keluar dari liang kubur yang dilakukan oleh guru spiritualnya, sebut saja Ki Jarwo.
Dan di saat yang itu sama pula sang istri dan anaknya terlantar di sebuah kebun karena mereka sudah tidak punya rumah dan tempat berteduh lagi. Dan di saat itu juga Jali mulai memberikan warning alias peringatan kepada salah satu warga atau dua warga kampung yang saat itu melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya dan keluarganya. Dia pun mengatakan bahwa dia akan menghabisi seluruh atau semua warga kampung yang tega membakar rumah dan mengusir anak dan istrinya. Jali pun mulai menebar ancaman, yaitu dia telah mencoba menghilangkan nyawa satu orang warga yang ikut merusak rumahnya. Selanjutnya, istri dan anaknya terdampar di sebuah kebun dan ia mencoba mencari makanan karena kondisi perut yang sudah cukup lapar karena sudah hampir beberapa hari tidak kena makanan. Dia pun mengambil singkong dan dia pun membakarnya. Tentunya singkong ini hanya sebatas mengganjal perut saja. Tapi alangkah terkejutnya ketika itu istri dan anaknya ketika sedang asik makan singkong ketahuan nih oleh pemilik lahan singkong, sebut saja Pak Kumis orang ini. Pak Kumis pun kesal saat itu karena singkong yang telah ditanamnya cukup lama dicuri begitu saja oleh istri Jali dan anaknya. Bahkan dia mencoba merampas dari makanan yang diambil oleh istri dan anaknya. Dia pun mencoba mendorong anaknya Jali, akhirnya tersungkur dan terjatuh. Hingga akhirnya anak Jali pun meninggal dunia karena luka yang cukup serius di bagian kepala. Sang istri hanya pasrah apa yang dia alami saat itu, karena dia hanyalah seorang perempuan yang tidak bisa melakukan perlawanan. Di saat itu keadaan istri sangat terpukul, istrinya Jali maksudnya, karena kehilangan suami dan kehilangan seorang anak. Karena merasa bingung, dia pun kemana harus pergi dan mencari kemana lagi dia harus tinggal. Dan Jali pun akhirnya mulai menebar nih ancaman teror lagi ke rumah warga yang dianggap saat itu telah menghancurkan kehidupan keluarganya. Ini baru bagian awal dan sangat mencekam dalam kisah film ini, di mana salah satu jenazah warga telah ditaruh di atas gerobak dan saat itu diletakkanlah gerobak itu di salah satu rumah seorang warga agar warga tahu bahwa sesungguhnya Jali mulai melakukan serangan balik kepada warga yang dia kesal terhadap perbuatan mereka. Di saat yang sama pula istri Jali diketemukan oleh seorang laki-laki. Nampaknya ini seorang pendaki gunung. Entah dari mana datangnya dia. Dia memberikan makanan kepada istrinya Jali agar bisa bertahan hidup. Namun ternyata ada niat kurang baik dan dia pun ditolong oleh warga yang baik. Jali menunjukkan kembali eksistensinya di salah satu warga yang merupakan wujud dari balas dendam Jali terhadap warga itu. Ketika itu salah seorang warga yang tengah asik nih mendatangi seorang janda. Dan di saat itu Jali pun mencoba
memasuki arwahnya Jali masuk ke dalam tubuh seorang laki-laki tadi. Dan saat itu tanpa disadari laki-laki itu pun mencekik wanita atau penjanda yang merupakan selingkuhannya alias pacarnya. Dan saat itu pula meninggal dunia. Namun saat itu cukup ada kejadian yang sangat seru, yaitu di mana dompet Jali tertinggal di samping jenazah itu. Tepat di samping jenazah ada dompet Jali, dan Jali pun dituduh sebagai pelaku pembunuhannya. Istri Jali berada di rumah seseorang yang telah membantunya, namun istri dari orang tersebut merasa tidak sudi atas kedatangan istri Jali karena yang dianggap telah merusak keharmonisan rumah tangganya, alias dia dituduh telah selingkuh oleh suaminya kepada suaminya. Jali kembali menebar teror di salah satu warga yang merupakan warga yang ikut dalam membakar rumah dan mengusir anak dan istri Jali. Jali pun mengambil gelang emas yang ada di tangan dari istri dari warga tersebut. Dan saat itu pula dengan kekuatannya Jali pun merubah emas yang ada di tangannya menjadi seekor ular, di mana seekor ular tersebut dilemparkan ke arah tubuh laki-laki yang saat itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembakaran rumah Jali. Dan saat itu pula ular itu pun menggigitnya, dan akhirnya dia pun tewas seketika alias meninggal dunia. Arwah Jali masuk ke tubuh orang itu, dan apa yang akan dilakukannya? Dan ternyata arwah Jali masuk ke tubuhnya dan dia bangkit dari tubuh laki-laki itu dan mencekik istri dari laki-laki yang tadi telah dimakan ular. Akhirnya istrinya pun ikut meninggal dunia karena dicekik oleh suaminya, padahal suaminya telah mati alias meninggal. Dan itu adalah perbuatan dari roh jahat daripada Jali yang menuntut balas dendam terhadap warga, karena sikap warga yang membuat arwah Jali jadi kesal, sehingga dia pun menebar teror. Di waktu yang berbeda, datanglah salah satu warga meminta pituah kepada petinggi desa, bahkan dia minta jimat. Di saat yang sama pula, di waktu yang berbeda, istri Jali saat itu sedang dilecehkan oleh seorang laki-laki, dan di saat itu datanglah seorang laki-laki yang membantu membebaskannya. Kembali lagi, Jali menebar teror pada malam itu di rumah salah satu warga. Ketika itu arwah Jali melihat ada pedang di tembok, dan dia pun langsung mengambil pedang itu. Tidak lama berapa waktu selang, arwah Jali pun menghabisi warga yang ada di rumah itu. Kalau yang ini kita sedang lihat adalah arwah Jali menyamar menjadi seorang perempuan, dan ini merupakan orang yang telah membunuh anak Jali di saat mereka sedang asik makan singkong di tengah kebunnya.
Di saat itu Jali cukup kesal dan akhirnya dia pun wafat, meninggal dunia tersangkut di atas pohon. Jali pun merasa puas atas balas dendam yang dia lakukan. Namun semua itu tidaklah berjalan mulus. Ada ustadz kampung alias seorang ustadz yang memiliki ilmu agama yang cukup baik dan cukup tinggi. Saat itu pun dia pun mencoba melawan arwah jahat Jali karena dianggap telah menghabiskan banyak korban di desa tersebut dan telah membuat kegaduhan. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara si ustadz dan arwah Jali yang saat itu melakukan balas dendam. Saat itu pun ada istrinya Jali yang menyaksikan pertarungan itu. Jali pun saat itu telah melakukan perlawanan, tapi tampaknya Jali pun kalah dengan si ustadz tersebut. Dan akhirnya Jali pun menunjukkan eksistensi wujud aslinya berupa hantu yang sangat menyeramkan, seperti di awal cerita, yang dia telah bangkit dari dalam kubur. Istrinya sempat kaget nih melihatnya. Oh, seram sekali. Di saat itu hantu Jali mencoba melakukan perlawanan dengan mencoba mencekik si ustadz, namun gagal dan akhirnya ustadz itu pun mencoba membacakan doa dan memukul Jali dengan sorbannya. Perlawanan dan pertarungan sengit ini sangat menarik dan Jali pun terus didesak. Pada akhirnya Jali pun harus kalah dan dia masuk kembali ke dalam tanah. Di saat itu pun menyaplah arwah Jali dan tiba-tiba saja datanglah guru spiritual Jali, yaitu Ki Jarwo. Dan ternyata dia adalah dalang dari semua ini. Akhirnya si ustadz pun kembali bertempur dengan guru spiritual Jali. Dia pun diserang dengan bola-bola api alias Banaspati yang dilancarkan oleh guru spiritual Jali. Pertarungan pun sangat sengit, di mana bola-bola itu menyerang si ustadz sampai dia terjatuh. Dan tapi dengan kekuatan doanya si ustadz pun membacakan tasbihnya, lemparkanlah ke atas dan tasbih itu pun menjadi besar dan mengeluarkan api hingga membakar daripada guru spiritual. Dengan meninggalnya guru spiritual Jali, maka cerita dari film ini pun telah berakhir. Oke, buat teman-teman mana saja berada, makasih banyak nih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Pesan dari film ini adalah jangan sekali-kali kita mengambil jalan pintas, apalagi yang bertentangan dengan syariat agama, karena akan berdampak bagi kita dan keluarga kita. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bertawakal kepadanya, itu adalah jalan terbaik setelah kita berusaha maksimal. Oke? Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, di like, dan share komen. Salam dari gue Fahmi, Ghost